Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Tia Setiati, nomor induk mahasiswa 24105166626. Saya mahasiswa PPG Daljat di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini, Senin, tanggal 25 Agustus 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di Madrasah Aliyah Putri PUI Majalengka mengenai topik Badan Usaha dalam Perekonomian, subtopik konsep badan usaha di kelas 11. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Masya Allah. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Hari ini ya Ibu akan menyampaikan materi ya. Tapi sebelum kita melaksanakan kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, agar apa yang akan Ibu sampaikan bisa kalian pahami ya. Silakan untuk ketua kelasnya pimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk ini ya, hari ini Ibu cek dulu kehadirannya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada Berapa orang? 2 2 orang. Kenapa sakit? sakit. Kita doakan ya, semoga teman-temannya yang sedang sakit segera sembuh ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita memulai kegiatan ini, untuk lebih semangat lagi, untuk memotivasi untuk hari ini ya, kita menyanyikan dulu ya lagu nasional ya. Siap untuk ininya dipimpin bisa ke depan. Siap. Boleh berdiri dulu sebentar. Kita tetap setia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Silakan. Terima kasih.
Baik. Hari ini Ibu akan menyampaikan mengenai badan usaha dalam perekonomian ya. Nah, materi sebelumnya ada yang tahu nggak? Materi apa yang kemarin kita bahas di kelas 10? Ada yang tahu mengenai apa? Konsep permintaan dan penawaran ya. Kenapa kemarin kita harus membahas konsep permintaan dan penawaran? Ada yang tahu tidak? Tahu, silakan Nana. Karena konsep permintaan dan penawaran itu dasar utama dalam ilmu ekonomi yang sangat penting dipahami, baik itu buat pelajar, pembisnis ataupun buat yang membuat kebijakan. Hebat, tepuk tangan dulu dong. Ada yang lain? Ada yang mau menambahkan? Cukup ya. Nah ya, tapi memang penawaran permintaan itu harus kita harus tahu ya kita bagaimana konsepnya, seperti apa harus kita ketahui ya. Karena dengan konsep permintaan dan penawaran itu adalah dasar utama dalam suatu ilmu perekonomian. Apa hubungannya antara konsep permintaan dan penawaran dengan materi yang sekarang mengenai badan usaha yang kita pelajari? Ada yang tahu tidak? Silakan Anggun. Permintaan dan penawaran adalah kompos pasar bagi badan usaha. Tanpa memahami konsep ini, badan usaha akan kesulitan dalam menentukan produksi, harga, dan strategi pemasaran. Hebat semuanya. Ya, jadi emang hubungan antara badan usaha dengan konsep penawaran dan permintaan yang merupakan keseimbangan pasar, merupakan terutama untuk transaksi jual beli ya. Transaksi yang dilakukan oleh badan usaha itu bisa melalui proses tersebut. Jadi badan usaha itu dapat memperluas dan mengembangkan usahanya seperti itu ya. Nah, tadi kan kalian di sini ya. Tadi di perjalanan ada tidak yang melihat badan usaha atau perusahaan? Ada tidak? Ada ya, tentu ada ya. Misalkan bengkel tuh. Waktu kita lihat ya ada perusahaan bengkel juga termasuk juga ya. Terus ada apa lagi? Indomaret ya. Terus apa lagi? Ada bank juga ya. Ya. Pasti ya ada ya di setiap daerah itu pasti ada suatu badan usaha ya. Siapa yang mau menjadi wirausahawan? Ibu tanya. Siapa yang mau menjadi wirausahawan? Cum. Mau? Kenapa mau jadi wirausahawan? Coba. Pintar, banyak uang. Banyak uang apa pasti apa ya? Terus apa lagi? Coba ada yang tahu? So, siapa yang tahu? Cum. Kenapa aku tuh pengen jadi wirausahawan? Untuk apa? Yang tahu? Dengan wirausahawan kita menyiapkan lapangan pekerjaan. So, mau kita mencari pekerjaan atau mau menciptakan pekerjaan? Menciptakan pekerjaan ya. Mau dikasih uang atau mau memberikan uang? Memberikan uang. Jadi dengan modal yang kita punya, mau sedikit ataupun banyak, kita bisa mengelola suatu usaha yang sekecil apapun ya. Ini ada kalimat motivasi nih yang harus kalian tahu ya. Jadi setinggi-tingginya usaha kita tetap menjadi pegawainya, tetapi sekecil-kecilnya modal yang kita miliki kita menjadi bosnya. Gitu ya. Benar tidak? Benar. Setuju tidak? Setuju. Jadi dengan modal sedikit, kumaha we carana? Yang penting kita menjadi bosnya. Siap? Siap. Oke, baiklah ya. Sebelum kita ini ya, kita lanjutkan kegiatan ini ya. Ibu akan menyampaikan tentang tujuan dari pembelajaran kita hari ini ya. Hari ini kita akan membahas mengenai badan usaha dalam perekonomian. Nah, tujuan
bagaimana peserta didik mampu menjelaskan. Yang keduanya, mampu menjelaskan perbedaan antara badan usaha dan perusahaan. Dan kemudian peserta didik mampu mengklasifikasikan jenis badan usaha. Ya, siap ya? Siap belajar? Siap. Oke, sekarang Ibu minta perhatikan ini di depan ya. Ini ada gambar. Coba lihat, apa yang bisa kalian simpulkan mengenai badan ini, mengenai gambar ini? Cung, siapa yang mau membantu menjawab dari gambar ini? Siapa? Cung? Ini lagi apa? Ibu tanya. Lagi menjahit. Berarti kalau lagi menjahit sedang melakukan apa? Produksi. Terus apa lagi? Ada yang tahu nggak? Yang sedang melakukan kegiatan produksi ya, untuk menghasilkan barang ataupun jasa ya, seperti ini ya. Coba Ibu tanya, bagaimana kalau suatu negara yang usaha? Ada yang bisa menjawab? Saya. Silakan. Negara tersebut akan mengalami krisis ekonomi, sosial, dan politik yang serius. Iya betul. Ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Silakan. Apa? Jika tidak ada kegiatan usaha, maka masyarakat akan kesulitan memperoleh pekerjaan, ekonomi negara menjadi lemah, pendapatan masyarakat menurun, tingkat pengangguran dan kemiskinan meningkat, serta negara sulit berkembang. Ya, hebat. Ada yang mau menambahkan lagi? Sudah? Ya, jadi seperti itu ya. Jika suatu negara tidak ada kegiatan usaha, maka negara itu ya akan terjadinya ketidakstabilan politik, sosial maupun ekonomi ya. Terus banyaknya tingkat pengangguran ya. Terus tidak adanya pendapatan untuk negara ya. Terus bisa juga terjadi adanya tingkat kejahatan yang semakin tinggi ya kalau tidak adanya kegiatan usaha gitu ya. Seperti itu ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa suatu kegiatan usaha itu sangat penting ada di dalam suatu negara atau wilayah. Seperti itu ya anak-anakku. Ya. Dapat dipahami? Dapat. Insya Allah ya. Nah kemudian tadi udah ya mengenai apa? Mengenai usaha, tadi yang mengenai kegiatan usaha ya. Kemudian ada yang ini yang ingin berusaha lagi nih. Ada ya, pokoknya harus selalu optimis ya, harus selalu harus selalu berusaha seperti itu ya. Baik, Ibu akan sampaikan mengenai materi kita kali ini ya. Badan usaha merupakan suatu kesatuan yuridis ekonomis yang mendirikan usaha yang bertujuan untuk memperoleh laba ataupun keuntungan. Yuridis ekonomis di sini merupakan seseorang ataupun sekelompok orang yang melakukan usaha dengan tujuan untuk mencari keuntungan ya. Itulah merupakan suatu badan usaha ya. Fungsi badan usaha yaitu memiliki adanya diklasifikasikan mengenai fungsi komersial, fungsi sosial, dan fungsi dalam perekonomian. Kemudian fungsi komersial ini tujuannya untuk memperoleh keuntungan ya. Di dalam fungsi komersial ini terdapat adanya fungsi manajemen dan fungsi operasional. Jadi fungsi manajemen ini kaitannya sangat erat sekali ya untuk meningkatkan
suatu badan usaha. Bagaimana misalkan badan usaha bisa memaksimalkan usahanya secara efisien dan efektif? Tentunya harus memiliki fungsi komersial dan fungsi di samping fungsi manajemen seperti itu ya. Jadi fungsi manajemen ini memiliki 4 prinsip, yaitu 4 poin, yaitu tentang perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Nah, nanti Ibu akan menampilkan video gitu ya. Tolong disimak ya video ini ya. Nah, dari tolong disimak ya. Saatnya jam ketiga dimulai. It's time to begin the third lesson. Bisa disimpulkan? Bisa ya? Tadi udah ini ya, udah tadi penayangan tadi ya mengenai badan usaha ya berdasarkan jenis kegiatannya. Nah, hari ini Ibu akan membagikan LKPD ya. Sebelumnya nanti dibagi kelompok dulu ya. Berarti Ibu bikin 4 kelompok ya, seperti itu. Nanti dari tayangan tadi ya, video tadi, carilah jenis usaha yang kalian ketahui berdasarkan jenis kegiatannya, barang apa yang dihasilkannya, juga status kepemilikannya ya. Siap? Silakan Ibu bagi kelompok ya menjadi 4 kelompok ya. Silakan sesuai kelompoknya. Dikerjakan sesuai dari pengamatan tadi ya ketika melihat tayangan video tadi. Ibu beri waktu 10 menit ya untuk mengerjakan 1 sama 2. Maju ke depan ya biar lebih semangat lagi ya. Yuk, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3,
swasta. Barangkali ada yang mau ditambahkan atau mau tanya? Silakan, sama ada yang mau tanya. Kenapa bisa status penelitiannya bisa swasta? Karena ini swasta, jadi pemerintah tuh sendiri tuh, dia yang ngomong sendiri gitu. Orang tuh udah. Ada yang mau bertanya lagi? Cukup, sudah. Kesimpulannya dari badan usaha yang telah kita sebutkan itu adalah badan usaha milik swasta yang dimiliki oleh seseorang atau perorangan. Barangkali cukup sekian yang dapat kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih ya. Baik, tadi alhamdulillah ya, diskusi kita hari ini tadi sudah selesai ya. Jadi banyak sekali ya jenis usaha yang ada di kita ya, maupun di lingkungan sekitar ya. Ada PT apa tadi yang kelontongan juga itu seperti ya, yang di pasar juga itu. Kalau bengkel itu termasuk perusahaan tidak? Bisa ya, itu milik perorangan ya, gitu ya. Jadi itu kan menghasilkan jasa seperti itu ya. Oke, paham semuanya ya? Terima kasih buat teman-teman ya. Saatnya istirahat. It's time to have a break. Oke, benar sekali. Siap. Nah, jadi kita dapat kita simpulkan mengenai materi. Baik, tadi alhamdulillah ya, diskusi kita hari ini dapat kita simpulkan mengenai materi hari ini ya, bahwa badan usaha itu berbeda dengan perusahaan ya. Badan usaha berbeda dengan perusahaan. Kalau badan usaha adalah suatu lembaga, sedangkan perusahaan tempat untuk memproduksi ya, seperti itu ya. Terus kemudian peranan penting dalam badan usaha itu sangat penting ya dalam perekonomian di suatu negara. Dengan adanya suatu badan usaha berarti akan meningkatkan pendapatan negara. Akan apa lagi? Kita sama-sama kita menyimpulkan dari materi yang tadi Ibu sampaikan. Dengan adanya suatu badan usaha, pendapatan akan meningkat. Terus apa lagi? Membuka lapangan kerja. Apa lagi? Mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi sangat jelas ya bahwa kegiatan badan usaha di suatu negara itu sangat penting sekali untuk pertumbuhan perekonomian di suatu negara ya. Dan itu juga untuk menimbulkan rasa kepercayaan dari negara lain kalau mau bekerja sama dengan kita ya, dengan adanya badan usaha. Nah, nanti ada misalkan dengan impor ataupun apa ya, jadi negara lain juga percaya dengan pemerintahan yang kita jalankan, seperti itu ya. Baik, untuk penguatan materi tadi ya, Ibu akan menyampaikan LKPD yang diisi secara mandiri ya, dari hasil tadi materi yang telah Ibu sampaikan ya. Siap? Siap ya. Silakan ya, nanti dikerjakan 5 menit ya.
yang udah boleh dikumpulkan. It's time to begin the fourth lesson. Udah semua? Sudah ya. Terima kasih ya. Yuk kita tadi udah ini ya. Kita simpulkan bersama ya mengenai tadi materi tadi ya. Ada yang mau membantu Bunda nggak? Gimana kesimpulan hari ini? Suatu badan usaha adalah apa? Tadi badan usaha adalah terus suatu lembaga yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Ya, ciri dari badan usaha itu yaitu untuk mencari keuntungan dan juga memiliki modal dan tenaga kerja. Dan perusahaan juga badan usaha memiliki perbedaan. Ya, seperti itu. Kalau badan usaha suatu lembaga, kalau perusahaan tempat melaksanakan produksi. Ya, tepuk tangan dulu untuk hari ini. Dari materi tadi ada yang ini enggak? Ada yang tidak paham? Dari materi tadi sudah paham semuanya? Sudah. Bisa dipahami? Bisa ya. Kalau mengenai ini kendala apa tadi waktu belajar kelompok tadi diskusi gimana? Ada kendala tidak? Tidak ya. Oh ya, alhamdulillah ya. Materi sudah tersampaikan ya. Ya, alhamdulillah kalian semuanya sudah paham ya. Nanti untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis badan usaha berdasarkan kepemilikannya ya. Ada BUMN, BUMD, terus apa lagi? BUMS dan campuran ya. Nanti Ibu minta untuk minggu depan tolong pelajari ya mengenai BUMN ya, apa itu kelebihan dan kekurangannya ya, seperti itu ya. Apa itu BUMN itu seperti apa, kalau mengalami kerugian apa yang harus dilakukan, seperti itu ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Alhamdulillah semuanya luar biasa. Terima kasih ya untuk hari ini. Semangat semuanya ya. Oke. Kemudian untuk akhir kata ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.